ada satu instrumen Polri yang mengatur nih tentang bagaimana mengendalikan masyarakat dalam konteks unjuk rasa. Namanya Perkap Polri nomor 16 tahun 2006. Nah, ini dikenal sebagai Protap Dalmas, pengendalian masyarakat. Nah, di situ disebutin tuh tentang bagaimana seharusnya satuan polisi itu bertindak. Kayak misalnya polisi itu nggak boleh arogan, dia nggak boleh terpancing dengan provokasi dari misalnya ada 1-2 elemen dari masa aksi. Dia nggak boleh membawa senjata dan peluru tajam. Dia nggak boleh melakukan pelecehan seksual, misalnya kayak gitu. Dia juga nggak boleh menggunakan kekuatan kalau misalnya nggak perlu dan menggunakan kekuatan secara berlebihan. Nah, itu banyak tuh ada listnya di Protap Dalmas itu tadi. Nah, bahkan di Protap Dalmas itu sendiri ada tuh yang ngejelasin tentang bagaimana peran polisi itu juga sebagai mediator konflik. Dalam artian gini, misalnya ada 2 demonstrasi yang dilakukan secara bersamaan di hari yang sama, jam yang sama, tempat yang sama. Tugasnya polisi adalah untuk memastikan bahwa 2 demonstrasi ini sama-sama terlindungi. Karena kembali lagi ke premis bahwa mengekspresikan pendapat itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi dia nggak boleh pilih-pilih, misalnya, oh yaudah yang ini aja nih yang boleh demo, yang ini nggak boleh. Itu nggak bisa tuh dia. Nah, bahkan yang lebih canggih lagi di Protap Dalmas tuh juga dijelasin tuh tentang situasi-situasi di lapangan tuh kayak apa. Dia pakai kategorisasi warna. Misalnya situasinya hijau berarti lagi kondusif. Atau misalnya kuning, oh ini udah mulai ada eskalasi konflik. Atau misalnya warnanya merah nih, itu berarti udah mulai ada tindakan-tindakan pidana yang terjadi dalam aksi massa tersebut. Di situasi merah, di mana misalnya ada satu tindak pidana yang terjadi nih, yang dilakukan oleh seorang individu atau sekelompok orang dalam suatu aksi massa, itu polisi bisa menggunakan alat PHH atau penanggulangan huru-hara. Tapi dalam menggunakan alat PHH, dia harus yakin akan 2 hal. Oke? Ada 2 tes yang harus dia ikuti. Pertama, nesesitas atau keperluan. Bahwa penggunaan PHH ini, polisi hakul yakin bahwa penggunaan PHH akan dapat menghentikan tindak pidana yang terjadi dan akan dapat mendeeskalasi kondisi. Dari yang merah jadi yang kuning jadi yang hijau. Misalnya kayak gitu. Oke? Sama yang kedua adalah asas proporsionalitas. Bahwa penggunaan PHH ini digunakan secara tidak berlebihan. Gimana step-stepnya? Pertama, kembali ke prinsip yang tadi awal gue sebutin. Polisi harus mengkomunikasikan dulu ke masyarakat. Jadi melalui misalnya pengeras suara, mereka harus ngasih tahu nih ke masyarakat yang lagi ribut nih, ke masa aksi yang lagi ribut nih, yang lagi melakukan tindak pidana nih atau melakukan tindakan pelanggaran hukum. Kawan-kawan, jika kawan-kawan tidak berhenti, kami akan menggunakan alat PHH untuk mendeeskalasi kondisi di lapangan. Itu polisi pun harus make sure bahwa orang-orang yang mau dia target itu dengar, itu tahu ada pengumuman tersebut dan paham. Oke? Nah, kalau misalnya habis diumumin, si massa yang lagi ribut nih misalnya, itu mereka berhenti, maka udah PHH-nya nggak boleh dipakai. Tapi let's say misalnya si tindakan pidananya terus berlanjut. Nah, di situ polisi bisa menggunakan alat-alat PHH yang dia punya. Dari misalnya meriam air tuh, atau misalnya gas air mata, atau to some extent dalam kondisi tertentu itu mereka boleh tuh menggunakan senjata api. Oke? Nah, ketika misalnya alat PHH sudah digunakan, tapi alat PHH ini juga harus dipilih dari alat yang paling tidak mengancam hidup ya. Jadi alat yang paling tidak intrusif. Jadi misalnya mau pakai tangan dulu nih, bare hand dulu. Atau misalnya mau pakai perisainya dulu untuk misahin massa. Atau misalnya mau pakai pentungan dulu. Atau misalnya habis itu berlanjut ke penggunaan water cannon atau meriam air, kemudian gas air mata gitu-gitu. Jadi harus dari yang paling tidak berbahaya dulu. Nah, ketika alat PHH udah digunain, kemudian masyarakatnya yang tadinya ribut nih misalnya, yang melakukan tindak pidana nih, udah nih,
selesai, bisa dikontrol, maka udah alat PHH-nya juga nggak boleh dipakai lagi. Kalau misalnya nih masyarakatnya lanjut terus nih melakukan tindak pidana nih, tindakan kriminal di suatu demonstrasi, polisi harus bisa punya target spesifik. Oh, mana nih ya orang-orang yang harus gue tindak lanjutin dengan menggunakan alat-alat PHH yang gue punya. Oke? Nah, misalnya terus berlanjut, polisi kayak tadi yang gue sebutin kan dia punya opsi untuk menggunakan senjata api itu misalnya sebagai last resort banget, ya kan, sebagai pilihan terakhir banget. Penggunaan senjata api ini itu diatur di Perkapolri nomor 1 tahun 2009, yang mana polisi cuma bisa menggunakan senjata api dalam 2 kondisi. Yang pertama, orang-orang yang dia udah petain nih, yang kayaknya ngelanjutin terus nih tindakan pidananya, itu dia, si orang ini berpotensi melukai secara berat atau mengancam nyawa orang lain di sekitar situ, masa aksi yang lain, atau anggota Polri. Oke? Itu satu tes yang harus dia penuhi. Atau yang kedua, ada potensi orang ini lari, kabur, sehingga dia punya lagi potensi untuk mengancam massa yang lebih banyak lagi, karena dia kan kabur dari kerumunan si demonstrasi ini kan. Jangan-jangan ntar dia kabur ke yang lain terus ngebunuh orang lain di tempat lain, misalnya kayak gitu.